Nah, sahabat MKTV, niat kita bekerja ataupun berusaha ataupun bermuamalah, berbisnis begitu ya. Yang kelima yang saya anjurkan adalah niat kita adalah untuk membahagiakan keluarga kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan sanak famili kita. Mengapa? Karena bukankah kalau nanti kita punya rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib begitu, maka sebenarnya ini akan menjadikan keluarga kita mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, dan itu akan mendoakan kepada kita sehingga usaha kita itu lebih sukses, lebih berkah lagi begitu. Bayangkan kalau misalnya kita itu sudah bekerja, wah sudah all out begitu ya, hampir tiap hari kita keluar rumah, pagi, siang, sore, dan malam kita pergunakan untuk beraktivitas, untuk mencari rezeki, baik bekerja maupun bermuamalah. Namun ternyata yang kita bawa itu adalah sesuatu yang haram, maka na'udzubillah min dzalik. Ini keluarga kita beri racun. Kita beri makanan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kita menjerumuskan keluarga kita, menjerumuskan putra-putri kita, menjerumuskan istri dan suami kita boleh jadi. Kemana? Ke neraka. Karena tadi saya sampaikan, daging, sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya tidak pantas di surga, pasti masuk neraka. 40 hari doa dan ibadah kita nggak diterima. Masya Allah, sangat besar konsekuensinya. Sehingga kalau niat kita ini untuk membahagiakan keluarga kita, maka itu menjadikan kita punya energi yang lebih. Oh iya, saya berjuang nih, saya bertekad nih untuk membahagiakan keluarga saya, untuk khidmat kepada orang tua. Masya Allah, kalau kita punya harta yang banyak, rezeki yang halal, yang berkah begitu ya, bukankah kita pingin tuh mengajak orang tua kita kemana? Menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh begitu ya. Apakah kita nggak pingin tuh, nggak terbayang kita menggandeng tangan beliau, tangan ibu kita, sujud bersimpuh berdoa di depan multajam, di depan Ka'bah begitu ya, yang boleh jadi jutaan orang menginginkannya. Kita menggandeng tangan ayah kita di kanan, tangan ibu kita di kiri, begitu ya. Kita gandeng masuk ke Masjidil Haram, kemudian sholat di situ, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, di kanan kiri kita orang tua kita, masya Allah. Kemudian sujud di makom Ibrahim, sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, masya Allah. Itu semua untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahagianya orang tua itu bukan karena dikasih uang, bukan karena dikasih harta yang banyak, gelang ataupun emas. Itu boleh jadi akan bahagia begitu ya. Namun apabila kita bisa menuntun, bisa mengantarkan orang tua kita sujud di Masjidil Haram, apakah itu bukankah merupakan kebahagiaan yang boleh jadi nggak ternilai buat orang tua kita? Mungkin dengan istri kita, dengan putra-putri kita, begitu ya. Maka rekan-rekan, yuk kita sebagai umat Islam, generasi yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerus kerasulan beliau, penerus dakwah beliau, bukan kerasulan, penerus dakwah beliau, maka kita harus buktikan bahwa Islam itu bisa kuat, Islam itu bisa mengelola dan bisa menjadi khalifah di bumi ini. Dengan apa? Dengan niat kita. Dan kita sungguh-sungguh belajar bagaimana mengelola dunia ini, agar dunia ini menjadi pelayan kita, bukan sebagai kita yang melayani dunia ini. Masya Allah. Sahabat MKTV, tidak terasa nih 1 jam sudah bersama dengan saya Gatot Kuntakumara dalam acara Beranda Inspirasi. Bahwa saya ulangin, saya simpulkan ini, betapapun kerja kita, seremeh apapun pekerjaan kita kerja di kantor, kita kerja di pasar, kita berdagang boleh jadi gitu ya, boleh jadi kita jualan di pinggir jalan. Namun kalau niat kita sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah semuanya tidak akan dilupakan Allah. Ada catatannya di sisi Allah, semuanya ada balasannya di sisi Allah, insya Allah. Yang paling penting adalah kita tiap hari kita meluruskan niat kita. Agar apa? Agar niat kita itu lurus. Oh, apakah niat kita itu bisa berubah-ubah? Oh iya, kadang-kadang awalnya kita membuat usaha ini niatnya untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Namun
karena kesibukan kita, kemudian kita diuji dengan kemudahan mendapatkan rezeki, kemudahan kita mendapatkan harta benda, keuntungan, begitu, maka boleh jadi niat kita itu dibelokkan gitu. Kita tergoda. Setan itu senantiasa menggoda kita agar kita tidak taat kepada Allah, tidak ngikutin tuntunan Rasulullah. Maka senantiasa kita harus perbarui niat kita. Sehingga rekan-rekan sahabat MKTV, sangat penting kita senantiasa tiap hari memperbarui niat kita. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita keluar dari rumah, maka kita membaca doa. Nah, salah satu doa itu agar kita mohon kepada Allah untuk kita dijaga, Allah jaga kita dalam perjalanan, dalam tempat kerja, sampai nanti rumah lagi, begitu. Tapi salah satunya adalah kita memperbarui niat kita. Kita keluar rumah dengan baca Bismillahi tawakkaltu ngalallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita keluar rumah dengan asma Allah, mengagungkan Allah. Maka semoga itu semua menjadikan diri kita, keluarga kita, dan usaha kita senantiasa sukses. Namun suksesnya ini sukses yang hakiki, tidak hanya sebatas mengejar dunia, tidak hanya mengejar laba, keuntungan, namun juga bisa menjadi jalan kesuksesan kita selamat di akhirat, berkumpul dengan surga kita, berkumpul dengan keluarga kita di surga. Sehingga tadi yang pertama adalah kita bekerja, berusaha, beraktivitas dengan niat pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah kita mencari rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga adalah kita untuk niatnya menciptakan lapangan kerja. Masya Allah, kalau menciptakan lapangan kerja banyak, maka kita bisa memberikan banyak manfaatnya buat yang lainnya. Yang keempat, bahwa kita membahagiakan orang tua kita, keluarga kita, putra-putri kita. Karena kalau kita punya harta yang banyak dari halal, dari yang sumber yang halal, rezeki yang halal, yang berkah, maka insya Allah kita bisa memberikan zakat, sedekah, wakaf kepada lembaga-lembaga dakwah, organisasi-organisasi Islam. Dan jangan lupa kita bisa membawa keluarga kita juga untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, begitu. Semoga dengan itu semua, insya Allah maka kita menjadi benar-benar hamba Allah yang bisa beribadah kepada Allah. Walaupun sifatnya kita urusan di dunia ini, kita bekerja, insya Allah. Baik, sahabat MKTV, tidak terasa 1 jam sudah kita diberi inspirasi. Kita akhiri episode ini dan terima kasih kepada tim yang bertugas dari teman-teman produksi di MKTV, baik yang di back office maupun yang front office. Semoga ini semua menjadi keberkahan buat kita semua, dicatat Allah menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya undur diri, Gatot Kuntakumara. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.